إن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin, mengharap akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita telah lakukan, dengan menjaga amalan-amalan yang wajib, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, dan berusaha untuk menjaga amalan-amalan sunnah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mengatakan, ikhfadillaha yakhfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Mujibatul Jannah. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Sampai pada bab yang ke-11, yakni mengerjakan sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Mengerjakan sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bawa mushaf, saya bisa pinjam. Ada yang bawa mushaf? Nah.
Dalam pembahasan bab 11 ini, kita akan bagi beberapa poin pembahasan supaya lebih tertata nanti ya. Poin pertama, kita akan bersama-sama membaca dalil-dalil. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan sholat itu bila dikerjakan dengan baik dan benar itu akan menyebabkan pelakunya itu dijamin surga oleh Allah. Ini yang pertama. Dalil-dalilnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian poin kedua yang akan kita bahas tentang syarat. Artinya sholat yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu akan menyebabkan pelaku sholat tersebut dijamin surga dengan syarat tersebut. Apa diantaranya? Syarat-syarat itu nanti akan kita bahas. Diantaranya menjaga sholat itu. Jadi nek jari wong Jawa niku gak angger sholat. Napa angger sholat niku pripun? Yes, pokoknya sholat sak penake. Waktu sak penake, rakaat sak penake. Dan itu kita temukan di kalangan kaum muslimin itu banyak yang begini nih Pak. Bukti jelas, bukti yang nampak gak bisa dipungkiri lagi. Apa? Banyaknya masjid-masjid yang gak penuh. Itu bukti. Sebab kalau mayoritas Islam itu di kampus satu, misal di perkemahan, di perumahan. Katakan di perumahan itu 700. Katakan 700 kaum muslimin. Tapi biasanya lebih apa enggak? Hah? Jumlahnya itu. Satu perumahan biasanya berapa Mas? Enggak pernah sensus ya? Berapa biasanya? Macam-macam ya. Ada yang sampai 700, ada yang katakan 500 katakan. Di mana? Di perumahan itu ada 500 kakak kaum muslimin. Coba kira-kira kalau separuh saja sholat di masjid, muat enggak? Enggak muat, separuh aja. Atau dikurangi lagi, 100 saja rutin, Masya Allah. Ini enggak jamaah. Kan berarti lebih banyak yang tidak ke masjid. Berarti kurang perhatian. Tadi yang kita katakan, bukan kita menuduh enggak sholat, tapi kurang serius. Seandainya pun sholat enggak serius. Ya, nanti akan kita bahas perkara-perkaranya. Kira-kira sholat di rumah sah nggak sementara adzan dikumandangkan, masjid diadakan sholat jamaah dan ditegakkan sholat jamaah, lalu sholat di rumah, kira-kira sama nggak sholatnya ini? Itu yang kedua nanti kita akan bahas. Jadi sholat itu akan mengantarkan orang ke dalam surga kalau sholatnya itu dilakukan dengan dipenuhi dengan, dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan. Itu poin yang apa? Kedua. Makanya ini nanti kita bahas. Jadi kalau kita sholat biasanya tenang, ojo angker sholat. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fadhail, keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini, insyaallah. Iya, ada jamnya nanti biar gak kebablasan, Pak. Baik, sekarang kita akan bahas poin pertama tentang dalil-dalil.
yang menunjukkan bahwa sholat itu akan memasukkan orang ke dalam surga. Amalan sholat akan masukkan orang ke dalam surga. Dalil pertama dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin, ada 5 sholat, katabahunallahu alal ibad, yang telah Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Ada 5 macam sholat yang Allah telah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, barang siapa yang melakukan 5 perkara tersebut. Ya, jadi barang siapa yang melaksanakannya dari 5 perkara tersebut, lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Nah, ini mulai. Ya. Dan tidak mengabaikannya sedikit pun. Ya. Tidak meremehkan hak-hak dari sholat itu. Di sholat itu dijalani dengan bagus, dengan sepenuh hati, gak sungguh rukuk jengkang jengking, ora, serius dia jalan. Dia tidak meremehkan hak dari sholat itu. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka niscaya orang tersebut akan mendapatkan janji Allah, yakni Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu dan tidak meremehkan hak-haknya sholat, dia jaga hak-haknya sholat itu dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan janji dari Allah, di mana Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, dari sholat 5 waktu ini nggak dijalani, falaisa lahu indallahi ahdun, maka orang tersebut, orang yang tidak menjalani sholat 5 waktu tersebut, tidak mendapatkan janji apapun dari Allah. Tidak mendapati janji apapun dari Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki, adzabahu, Allah akan menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah, dan jika Allah menghendaki, dia akan memasukkan ke dalam surga. Lho ngeten iki nek mboten diterangaken mangke, Pak, iki kena dikek dalil wong gak salat. Kan kok Allah sing nentokno. Insya'a, jika Allah menghendaki, dia akan siksa. Jika Allah menghendaki, nah, ini kena digawe dalil mangke. Kalimat ini, jadi kalau wa man sya'a, insya'a, jika Allah menghendaki, ini nggak mungkin berlaku bagi orang-orang yang tidak sholat. Kalau kalimat insya'a itu diartikan bebas, ya walaupun sholat kalau nggak Allah kehendaki nggak masuk surga. Lalu apa Allah gunanya adakan perintah itu?
Apa manfaatnya Allah memerintahkan, Allah wajibkan, apa gunanya? Nggak ada manfaatnya kalau pengertian insya'a itu diartikan secara bebas. Nah, suka-suka Allah nanti itu. Walaupun aku nggak sholat, kalau Allah kehendaki masuk surga, masuk surga. Walaupun inti sholat, ya, kalau Allah menghendaki masuk neraka, ya masuk neraka. Lah kalau gitu apa gunanya Allah buat syariat? Jelas ini? Ini orang-orang falasifah terutama. Wah itu melintir-melintirnya ini paling ahli gitu. Orang-orang falasifah. Apa falasifah? Para filsafat. Jadi bahasan niku nek filsafat niku kok digoreng sampai koyok kopi saged, Pak. Diudek sampai koyok jenang saged, Pak. Makanya ngerusak agama niku melalui budaya. Nggak bisa dibendung. Udah masuk budaya aman sudah. Makanya kesirikan sekarang masuk budaya aman. Namanya budaya itu harus ampun ngantuk lho nggih. Tak ruyah sampean. Bon. Itu satu, itu pintu yang bisa dijadikan merusak agama itu melalui itu. Bukan kita mengatakan budaya itu batil semua, enggak. Bukan, tapi itu jadikan pintu bisa gitu. Ya. Ya masuk budaya aman. Yang kedua apa? Bahasa. Beberapa waktu yang lalu kan hampir kebobolan. Biarkan Allah membusuk. Judulnya. Serem. Begitu diprotes, oh itu baru judul, Pak. Enggak begitu isinya. Nek ada sing protes, dadal kuwi. Masuk itu. Sama dengan bukunya Nurcholis Maji dulu. Dia katakan apa? Makhluk yang paling murni tauhidnya adalah iblis. Wah, serem. Itu lantang banget ini Nurcholis Maji. Ya. Dengan pola pikir liberalnya. Oh itu bahasa Mas. Belum coba dibahas. Itu kan untuk menguji. Begitu diprotes kita kan baru menguji bahaya apa umat Islam ini. Oh ternyata masih banyak yang bagus fitrahnya. Lho ngono Pak. Musuh wong ini iki jarne sak manteke. Iya. Enak sak sumrepe dhewe. Astagfirullah. Itu pintu yang kedua. Yang ketiga, pintu melalui filsafat. Terus kagaknya dicekel. Di bahasa begini, begitu dibantah, begitu dikritik, ngeles. Itu penggaweane ngono kuwi. Mungkin nggak usah terlalu di. Nah, sampean kali kula kok bae krungu-krungu mana di YouTube, gak usah di-share. Wong sampean yo lata. Coba dibuka, olah opo. Wes kalau sudah nggak bagus, nggak disetel, masukkan ke dalam tong sampah, selesai sudah. Itu cara alim ulama di dalam mensikapi penyimpangan. Gitu. Biarkan orang-orang alim yang jawab. Kalau kita kan mengkonsumsi, khawatirnya apa? Keracunan. Satu, ditambah lagi apa? Jenengan nyeteliku nambah channel. Nambah, apa jenenge ini? Seproprek kamu bisa. Yaiku dengan membuka itu nambah jumlah ngono lho Mas. Makanya enggak usah disetel. Apane sing penasaran wong telek lintung kok. Ini lintung buat toilet kapapane coklat badek ngono kuwi. Itu cara kita mensikapinya, enggak usah di wah kira kita komentar. Komentar ya gak ada manfaatnya. Jelas ini? Bun. Jadi yang dimaksud insya'a ini bukan berarti bebas. Orang sholat silakan, nggak sholat silakan. Bukan begitu pengertian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua tentang keistimewaan sholat subuh dan sholat asar.
Ini bukan berarti duhur enggak gitu loh. Tapi memiliki nilai keistimewaannya. Ada sisi keutamaannya. An Abi Musa radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal bardaini dakhalal jannah. Man shallal bardaini, barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin. Apa dua waktu yang dingin itu? Sholat subuh dan sholat asar. Maka dikatakan dia akan masuk ke dalam surga. Ini dalil-dalil global namanya, Pak. Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Imam Al-Khattabi mengatakan dinamakan dengan dua waktu yang dingin karena keduanya itu dilakukan pada dua ujung waktu. Kenapa dikatakan dua waktu yang dingin? Karena dua waktu sholat itu dilakukan pada dua ujung waktu. Yang satu di ujung siang, yang dua di ujung malam. Bon. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga, dalil tentang sholat sunnah rawatib. Makanya mohon sholat rawatibnya dijaga. Nggih, sing biasa krunguatan sik main WA, tolong mulai sekarang begitu dengar adzan tutup aktivitas. Ini saya masih dengar banyak di teman-teman kita yang ngaji-ngaji barang itu. Dengar adzan didengerin. Gak sibuk balas WA. Berhenti. Ini bentuk meremehkan amal soalnya. Nanti di YouTube antum lihat ceritanya Syekh Abdul Razak ketika masih muda. Baru masuk pondoknya Syekh Al-Utsaimin. Ada dua kisah diangkat sama beliau. Kisah pertama itu ketika sholat pertama kali di masjidnya Syekh Utsaimin. Ya. Pertama kali masuk di masjidnya Syekh Utsaimin. Habis sholat, sebagaimana biasa, imam noleh ke belakang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu kesempatan dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk mendekat kepada Syekh Utsaimin untuk bertanya tentang agama. Ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Itu di waktu habis salam, kemudian kita noleh ke belakang, biasanya gitu kan, Imam? Nah, itu didekati oleh Syekh Abdul Razak untuk bertanya tentang agama. Begitu diajukan pertanyaan, saya membentukkan jawaban ya. Ini saya mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apa kata Syekh Utsaimin? Sabbihu fasabbihu. Waktunya bertasbih. Enggak dijawab. Waktunya bertasbih. Bertasbih dulu. Akhirnya bertasbih dulu. Duduk, anteng, bertasbih. Itu kisah pertama. Nah, kisah yang kedua pada saat kajian maghrib menjelang isya. Biasa di masjid-masjid kita juga demikian. Begitu masuk isya, biasanya apa? Jeda dulu, kan begitu? Gitu. Di masjid-masjid kita pun juga demikian. Begitu dengar adzan isya, kita jeda dulu, berhenti kajian, adzan dikumandangkan. Di saat itu dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk mendekat lagi ke Syekh Utsaimin untuk bertanya tentang ilmu, mumpung ngajinya apa? Mumpung ngajinya berhenti, mumpung istirahat, mumpung jeda, maka beliau mendekat kepada Syekh Al-Utsaimin untuk bertanya, "Ya Syekh, saya punya beberapa pertanyaan." Apa kata Syekh Utsaimin? Isma'u. Waktunya mendengar. Masya Allah. Waktunya mendengar. Ini kadang-kadang terlupakan oleh kita. Pas kita ngaji di masjid,
Suara adzan dikumandangkan, HP dikeluarkan dari tas. Soalnya mang wis ngempet setengah jam. Oke. Nah, ditelok banyak WA yang belum dibaca, belum terjawab. Itu kesempatan dipakai untuk dialog di sana. Dengerin adzan, hilang. Jawab suara adzan, hilang. Berarti 1 sunnah, 2 sunnah sudah kita tinggalkan. Tanpa sadar. Ngene kok mesti ana sing ngomong, mosok ngono tok ae kok. Ini wong ngene iki gak rusak agama iki. Lambe sing ngono mang sing gak ngrusak agama niku. Mosok ngono tok ae. Lambe ngono iku sing gak ngrusak agama niku. Paham, Pak? Rusake agama niku gak langsung grotok rusak mboten, Pak. Gal titik. Ayo terus nang ngoten sampean. Sampean terusaken. Di rumah pun begitu nanti. Begitu kita nunggu waktu sudah menjelang zuhur, ada adzan, sibuk kita dengan macam-macam. Ketika anak kita sedang dialog, ketika anak kita guyon, ketika anak kita main, nggak mungkin kita ingatkan, wong kita sendiri juga melanggar. Betul napa mboten Pak Nik? Dan dialog niku terbiasa, jalan biasa dengan dialog. Biasa kita mau. Padahal sedang dikumandangkan. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita gimana? Kalau ada adzan disyariatkan pripun oleh Nabi? Suruh mendengar dulu. Setelah mendengar disyariatkan apa? Menjawab, menirukan. Niki amalan niki Pak, gal situ hilang. Saat niki sampun mulai hilang napa dereng? Sudah mulai. Yang menghilangkan siapa? Sing hilangnya sinten? Kita. Dengan cara apa? Gak ngereken. Itu 1 sunnah. Nanti berapa sunnah lagi yang akan rencana dibuang? Berapa sunnah lagi yang akan kita tinggalkan, Pak, supaya kita semakin jauh dari Rasul. Tapi kita mengatakan aku cinta kepada Rasul, kadzab, pembohong itu. Bagaimana kita mengatakan cinta Rasul, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan satu persatu. Kadzab. Ini kedustaan, tidak boleh demikian. Makanya kita sekarang bisa menemukan sunnah ini, sunnah bercermin, sunnah menyisir, sunnah doa ini. Kenapa? Karena amal-amal itu dijaga oleh para ulama. Ditulis oleh para ulama, disimpan oleh para ulama, diamalkan oleh para ulama. Makanya hari ini kita temukan sunnah bercermin, sunnah bersisir, sunnah batok, sunnah bersin, kita temukan semua itu. Kenapa? Kenapa? Karena disimpan oleh para ulama. Yang hari ini kita katakan apa? Gitu aja kok dibahas. Demi Allah, orang yang seperti ini kita akan lihat di rumahnya. Pasti gak serius dia beragama. Dan gak serius dia mendidik anak-anaknya. Wallah, demi Allah, saksikan mereka. Orang seperti ini gak akan serius mendidik anaknya. Saya setuju, Pak. Makanya para ulama mengatakan, la tahkiranna saghiratan. Jangan engkau remehkan sekecil apapun dari suatu kesalahan. Jangan engkau sepelekan sekecil apapun dari kesalahan. Kenapa? Fa innal jibal minal hasa. Karena gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ngapunten. Kalau di rumah salah satu panjenengan hujan, kemudian netes, gue bilang detik mana netes mana, tes. Saya tanya ke jenengan, jenengan tenang apa enggak? Hah? Ngerti omeh sampean bocor malu? Tes. Enggak sering tos, enggak tes. Tenang nama betul? Kenapa? Pengarang-arang itu Pak. Brojok nu karuan. Kenapa? Anda takut kenapa? Anda tidak berpikir tetesan itu, tapi Anda berpikir akibatnya. Jelas ini? Dosa-dosa yang besar itu semua terjadi diawali dari dosa yang kecil. Zina terjadi. Kenapa? Awalnya
ngelirik. Nah, mari ngelirik menteleng. Kenapa? Perlu tabayun. Niki ayu tenan apa ora? Kan perlu ditabayuni. Oh ternyata cantik bener. Setelah itu dipentelengi. Setelah dipentelengi, awalnya dari apa semuanya itu? Hal yang kecil, hal yang sederhana. Kok langsung, dan setan itu memang menyesatkan manusia itu bukan besar, yang sepele, Pak. Hal yang sederhana. Ya Allah. Bun ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Bun, jadi poin yang ketiga, dalil ketiga tentang sholat-sholat sunnah rawatib. An ummi Habibah radhiyallahu anha qalat annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sinta asyara rak'atan, ya, tatawwa'an ghaira fardhah. Tidaklah seorang hamba muslim yang mengerjakan sholat sunnah karena Allah, ya, kulla yaumin sintai asyara rak'atan tatawwu'an ghaira fardhah, setiap harinya sebanyak 12 rakaat. Ya, barang siapa seorang muslim sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tatawu, sholat tatawu bukan sholat wajib, ya, sebanyak 12 rakaat, ya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Dijamin oleh Allah dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu kalau orang menjaga istiqomahnya sholat sunnah. Wa fi riwayatin lil Imam Muslim. Adapun redaksi yang lain menurut Imam Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan man sholla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan, nah ini yang kemudian dirinci sama beliau, 12 rakaat itu meliputi apa saja. Dari riwayat Imam Tirmidzi, zadahu, dia menambahkan dalam hadis yang lain, arba'an qabla dzuhri, arba'an, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Ya, 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 wa rak'ataini ba'dal maghrib, maaf, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti berapa? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, ditambah lagi 2 rakaat setelah sholat isya, berarti 10. Dan wa rak'ataini qabla sholatil fajr, ditambah lagi dengan 2 rakaat
sebelum sholat fajar. Ini yang dimaksud 12 rakaat tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu, ini yang disebut oleh para ulama fikih disebut dengan sholat sunnah mu'akkad. Niki yang disebut oleh ulama ahli fikih sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang ditekankan. Ya, adapun qoblal asar, qoblal maghrib, qoblal isya, boleh nggak sholat sunnah? Dalam sebelum sholat maghrib, sebelum sholat asar, ada sholat sunnahnya? Ada. Ya. Namun ghairu muakkad. 2 rakaat tersebut dari asar, maghrib, isya sebelumnya itu masuk sunnah, namun tidak masuk sunnah yang ditekankan. Gimana kalau kita melakukannya? Bagus, sangat bagus, ya, sangat baik. Dan masing-masing juga memiliki keistimewaan tersendiri walaupun tidak ditekankan. Cuma yang paling mendasar 4 ini, yang 12 ini yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bon, ini dalil yang ketiga dari beberapa dalil tadi. Kemudian dalil yang keempat tentang sholat sunnah wudu. Ada yang mengatakan sholat sunnah wudu, ada yang mengatakan sholat tuhur, sholat setelah bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah SAW, suatu saat sa'ala Nabi SAW ilal Bilal, kepada sahabat Bilal, pada sholat subuh, setelah sholat subuh. Jadi suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan fa inni sami'tul lailah khashfana laika baina yadayya fil jannah. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Berkata kepada Bilal, hai Bilal, tolong sampaikan kepadaku, katakan kepadaku tentang suatu amal yang paling engkau harapkan manfaatnya. Tolong katakan kepadaku suatu amal yang paling engkau harapkan manfaatnya dari apa yang telah engkau perbuat tadi. Lalu Nabi mengatakan, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara sandalmu di depanku, itu ada di dalam surga. Masya Allah. Ini keistimewaan Bilal. Orangnya masih hidup, tapi suara langkahnya, sandalnya sudah ada di dalam surga. Ini menunjukkan jaminan bahwa Bilal termasuk orang yang dijamin surga olehnya. Nah, ketika Bilal ditanya demikian, amal apa yang paling diharapkan untuk bisa mendapatkan manfaat dari amal tersebut di akhirat? Qala, dia berkata, Bilal berkata, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan. Aku tidak melakukan suatu amal pun di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwasanya
min annila atahharu tahuran taman fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalliyah. Kata Bilal, tidak ada yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwa tidaklah aku berwudu dengan suatu wudu yang sempurna. Nah, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu bagaimana? Mengusap anggota-anggota tubuh itu dengan optimal. Sing seger bane wudu. Ojo kecipak, kecipik ngoten. Sik muka pior ngeten iki piye wudu ngeten. Gosok teng raine digosok. Ya, setelah itu tangan juga begitu, tangan dikelucurkan. Dua tangan dilibatkan, tangan kiri bagian untuk meratakan dan menggosok. Ojo koyo ngraji es ngeten. Ya. Itu saya lihat kalau wudu ada banyak yang wudu itu begini. Pernah lihat? Nah, nek ngoten niku sampean jauh. Mosok rek ngene rek. Kak ngene bisa. Coba dinasehati Pak, kalau ada di masjid-masjid sama anak-anak remaja itu sering kali begitu itu, atau adik-adik. Itu manfaat kita untuk mendapatkan ilmu dan amal di situ. Nasihati mereka. Ya. Jadi dengan wudu yang sempurna kata Bilal, ya, baik itu pada malam ataupun siang hari. Setiap kali aku selesai wudu dengan wudu yang sempurna, melainkan kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakan. Intinya apa? Bilal selalu menjaga sholat sunnah setelah wudu. Itu dijaga sama Bilal. Nah, ini timbul pertanyaan, Pak. Loh, berarti sahabat itu juga melakukan amalan yang gak diajarkan Nabi. Ini sahabat-sahabat telah membuat bid'ah. Gimana jawabnya? Ini bukan bid'ah. Sunnah itu ada namanya sunnah takriri. Pertama jawabannya, sunnah itu ada yang namanya sunnah takriri. Sunnah takriri niku amalan yang dilakukan oleh sahabat yang tidak diajarkan Nabi, lalu setelah Nabi tahu disepakati oleh Nabi. Jelas? Ini namanya sunnah takriri. Sunnah yang diamalkan oleh sahabat yang Nabi tidak ngajarin. Namun setelah diketahui Nabi menyepakatinya. Ini yang disebut dengan sunnah takriri. Sama dengan suara adzan itu. Nabi tidak mengajari dengan suara adzan itu. Seorang sahabat tidur kemudian mimpi mendengarkan kalimat ini dan padahal sorenya baru bermusyawarah membicarakan enaknya gimana kita memanding teman-teman sholat ini. Manggilnya gimana? Ada yang usul pakai kentong, terus ada yang pakai lonceng. Dikatakan Nabi ini cara Yahudi, ini cara Nasrani, nggak usah dipakai. Udah kita jeda dulu, berhenti dulu dialognya. Besok pagi seorang sahabat datang menemui Nabi, menceritakan tadi malam saya bermimpi mendengarkan kalimat ini. Nabi mengatakan mimpimu dalam mimpi yang benar. Dan kalimat ini yang aku tunggu, kata Nabi. Ini kalimat adzan. Kalimat apa? Adzan. Dan ini yang kita pakai untuk memanggil orang salat. Maka usulan-usulan tadi yang pakai lonceng, pakai kentong itu ditolak oleh Nabi SAW. Itu cara memanggil sholat jamaah. Dari bukan Nabi mengajari sahabat, tidak. Ya, amalan yang dilakukan oleh sahabat dan setelah diketahui Nabi disepakati oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah setiap perbuatan sahabat itu selalu disepakati Nabi? Jawabnya tidak. Contoh, 3 sahabat yang melakukan amalan yang dianggap berlebihan oleh Nabi. Jelas ini? 3 sahabat yang dilaporin tentang perbuatan 3 sahabat ini. Yang satu berpuasa tiap hari puasa. Yang satu lagi gak pernah tidur.
Yang satu lagi berniat kebiri, nggak mau nikah supaya bisa fokus ibadah. Dibenarkan Nabi apa enggak? Salah menurut Nabi. Maka amalan ini ditolak walaupun dari sahabat. Kalau tidak diterima oleh Nabi, maka itu tidak dijadikan sebagai syariat. Maka ini tidak lagi dikatakan bid'ah kalau demikian. Karena Nabi menyepakati. Baik, maka PR kita setelah tadi dari 12 rakaat, ada PR satu lagi ini. Apa itu? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Baik. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, kaum muslimin yang melakukan sholat, itu dibagi menjadi dua bagian. Ini golongan orang Islam yang sholat. Yang kita bicarakan yang sholat. Kaum muslimin yang sedang sholat dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Satu bagian, golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah dan dijamin surga dengan sholatnya itu. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, dan dijamin surga oleh Allah karena sholatnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang dicela oleh Allah, dicaci maki oleh Allah dengan sholatnya. Masya Allah, sama-sama sholat. Yang satu dipuji dengan sholatnya, yang satu disanjung oleh Allah dengan sholatnya, yang satu dijamin surga dengan sholatnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai Allah dengan sholatnya. Dengan sholatnya dia dicaci maki oleh Allah, dicela oleh Allah, dan diancam neraka oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Sholatnya. Maka timbul pertanyaan, sholat yang bagaimana yang dipuji Allah? Sholat yang bagaimana yang disanjung oleh Allah? Sholat yang bagaimana? Sholat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuk pada poin kedua ini. Nah, sholat yang dijamin surga itu meliputi, pertama, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan sholat ini dengan khusyuk. Carane piye? Ya, caranya bagaimana kita bisa mendapatkan khusyuk? Di antaranya, agar sholat kita bisa mencapai kekhusyuan. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa i'malu, beramalah kalian, wa'budu, dan beribadahlah kalian kepada Allah, hajatan, sebagai orang yang butuh kepada Allah. Itu satu. Berarti kan? Terus panjenengan nawi kali kula kepingin sholat khusyuk, pertanyaannya, apakah kita waktu sholat itu menjadi orang yang butuh kepada Allah? Waktu kita berdiri di hadapan Allah waktu sholat itu loh,
Apakah kita memposisikan diri sebagai orang yang butuh kepada Allah? Itu satu. Ya. Karena ini yang kemudian diungkapkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Qaulul Mufid. Ya, fi kitab Tauhid. Di dalam kitab At-Tauhid di situ disebutkan ibadah itu akan berkualitas. Ibadah itu akan memiliki nilai yang mahal berharga di hadapan Allah kalau ibadah dibangun di atas 3 pilar. Ini kita nukil dari kitab Tauhid. Ibadah itu akan berkualitas, ibadah itu akan bernilai apabila amal itu dibangun di atas 3 pilar. Apa 3 pilar tersebut? Yang pertama, mahabbah. Pilar yang namanya cinta. Sudah kita cintai ibadah kita. Kenapa kok cinta? Karena dengan cinta, dengan amal itu orang bisa menikmati amal tersebut. Kalau hari ini kita sholat tuh nggak terasa nikmat, berarti itu kunci, itu jawaban. Kita belum mencintai sholat itu. Itu sudah bisa dipastikan, Pak. Coba lihat anak-anak kita itu. Kalau lagi melakukan yang disenangi, contoh main ini. Anak kita itu kalau sudah pegang HP, Pak, iktikafnya orang 10 Ramadan terakhir kalah tenangnya, Pak. Percatus mboten jenengan. Anak itu kalau sudah pegang HP gini sehari penuh nek gak sampean cepot gak akan berhenti dia. Percatus mboten. Dulu masih awal-awal namanya game apa namanya itu? Apa? Ya ada game-game apa itu? PS dulu itu apa namanya? Hah? Ya sikulah. Itu yang namanya musim-musimnya awal tuh di RT, di kampung tuh kan banyak itu kan. Orang-orang usaha main PS itu. Itu anak-anak kalau liburan bangun tidur jebret urung raup sik rembes. Ucul, Pak. Kalau sudah duduk di situ wis gak terasa, haus kalah, lapar kalah, letih kalah. Pertanyaannya dia lapar nggak kira-kira? Lapar. Dia haus nggak? Haus. Tapi dikalahkan dengan apa kira-kira? Cintanya. Nggak kerasa luwe, Pak. Sampean percaya nggak? Ayo coba sampean uji nanti anak sampean. Menekan liburan, kamu tak kasih hadiah. Apa hadiah? Tak pinjemi HP dari mulai pagi sampai zuhur. Apa kata anak-anak? Musibah ini, begitu? Apa kira-kira? Apa jawaban anak kita? Alhamdulillah, ini baru abiku katanya. Kemarin abinya orang lain. Itu sewenang anak-anak itu. Saya sering temukan ibu-ibu ya, saya berangkat salat zuhur itu ya. Ibu-ibu lagi bawa payung nyari anak. Kemana Bude? Nih kalau banyak lari-lari nih kalau mana perayaan ngeten iki pun mantun isuk tangi turun nih dereng rauh, dereng atus, dereng sarapan nih wau. Duhur, Pak, dari mulai pagi. Dari mulai pagi. Ya Allah. Coba kalau jenengan ngaji diundang kajian sehari. Nah, kajian sehari. Tanpa dikasih minum, tanpa dikasih makan. Menikmati atau mencaci maki. Panitia gendeng ini. Allah, masa ngaji mulai pagi sampai siang gak dikasih makan. Nah, kecuali kalau puasa lain lagi ya. Masya Allah. Lapar kita, anak-anak kita gak terasa lapar, Pak. Belum lagi yang main layang-layang nih, Masya Allah. Dulu panjenengan nanti layang-layang udah.
Itu kalau layang-layang begitu nggak pakai sandal melaku ning aspalan itu kalah panas Pak aspalnya. Nggak terasa panas. Kenapa? Karena dikalahkan dengan rasa cinta. Maka cinta itu bisa merubah suasana semuanya. Cinta itu bisa merubah suasana. Makanya lihat orang-orang yang sudah jatuh cinta itu. Apabila cinta sudah telah melekat, tai kucing, itu irungnya kena corona itu. Ya, berubah Pak. Cinta itu merubah suasana. Nah sekarang pertanyaannya seperti ngaji begini. Anda kita mencintai ngaji enggak? Mencintai majelis taklim enggak? Ngaji itu nikmat, ngaji itu lezat ketika kita mencintai amal itu. Ya ketika mencintai apa saja itu, apa saja. Apa saja. Pecinta apa? Catur. Masya Allah. Itu konsentrasi orang sholat gak akan pernah menemukan seperti konsentrasinya orang makin catur. Iya apa tidak? Orang main catur tuh kalau serius Pak, subhanallah. Ini penuh muhasabah. Apa muhasabah? Dia betul-betul pertimbangannya matang. Itu cara berpikirnya orang bertakwa itu seperti orang main catur itu Pak. Pola pikirnya orang bertakwa persis seperti orang main catur. Sayangnya tiga mikir catur. Jarane kati mlakukan ini dipikir. Ini tak taruh sini bahaya enggak? Oh, mau disantap dari sini, enggak jadi. Itu jiwanya orang bertakwa itu begitu. Sampai lihat orang main catur sembarangan naruh bendanya. Dia akan meletakkan blek itu kalau sudah dipastikan aman. Betul apa enggak? Enggak, antum bisa catur enggak? Gue tajak ngomong, oh boy, bingung. Antum lihat orang catur itu, dipikir, iki lo mas ngawur semen, iki kok gini mas digasak iki jadi, gak situ. Ya Allah hati-hati banget Pak. Itu kalau udah mencintai ya Allah ya Karim, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam duduk di situ tanpa berubah, dengan penuh kekhusyuan, dengan ketawaduan. Tumak nina, anteng. Coba nggawa anak guyon, disentil, ojo rame. Habis sedang tafakur ini. Allah, cinta. Ayo kita belajar cinta ya. Kita belajar mencintai. Mencintai amal, mencintai ibadah. Ini berkualitas nanti Pak. Yang kedua apa? Yang kedua, pilar yang kedua yang menjadikan amal itu berkualitas ketika orang melakukan amal diletakkan di atas dasar roja. Ada harapan. Oh, yang tadi sudah kita singgung toh? Kata Syekh Utsaimin, jadilah kamu beribadah, beribadahlah kamu, sembahlah Allah sebagai orang yang berkebutuhan kepada Allah. Bagi teman-teman yang kita ingin mempercepat sholat kita biar cepat selesai, apa kebutuhan kita kepada Allah? Belum, sudah belum? Atau kita datang kepada Allah ketika akan sholat, memposisikan sebagai orang yang butuh? Ketika kita sholat itu yang butuh Allah disembah atau kita yang butuh menyembah Allah? Mana yang butuh? Allah butuh kita sembah atau kita yang butuh sujud kepada Allah? Mana yang butuh? Kita sholat seenaknya seakan-akan gak butuh kepada Allah Ta'ala. Ini sholatnya orang yang gak punya akhlak kita ini Pak. Dengan seenaknya tatul ya Allah ya Karim. Butuh gak sama Allah kita ini? Maka posisikanlah kita yang pertama kata Syekh Utsaimin. Sembahlah Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah dan posisikan dirimu sebagai orang yang butuh. Itu pertama. Kalau kita ingin sholat kita ini berkualitas. Saya lanjutkan pilar-pilar tadi. Jadi pilar yang kedua Bapak, ono sing didolai sujud. Perbaiki sujud kalau kita ingin dan sesuatu dalam sujud ini. Perbaiki rukuk kita kalau kita sebagai orang yang butuh di dalam rukuk itu. Ya. Usahakan tampilkan yang terbaik karena kita butuh. Kita ingin sholat kita ini penebus dosa kita. Kita ingin sholat kita ini mendapatkan rahmat, keluarga dijaga oleh Allah. Jadikan sholat, makanya dikatakan wasta'inu bis sholati bis sabri
wassalah. Jadikan sabarmu dan sholatmu itu sarana untuk minta tolong kepada Allah. Ini pertama. Pilar yang ketiga apa? Khauf. Hendaklah ibadah itu dibangun di atas dasar pilar khauf, takut kalau amalnya nggak diterima. Khawatir kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. Itu 3 pilar. Baik, kita kembali kepada bagaimana sholat ini berkualitas dan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Posisikan kita menghadap kepada Allah sebagai seorang yang butuh. Poin pertama. Yang kedua. Nah, ini nanti yang menjadikan ketawaduan di dalam sholat. Kekhusyuan itu hadir, kerendahan diri itu hadir. Apa Pak? Yang kedua, datanglah kepada Allah sebagai seorang hamba. Ini yang hilang perasaan kita. Ini yang hilang. Sholat gak rumongso kalau kita ini hamba. Lalu kita siapa kalau bukan hamba? Siapa kita? Siapa kita, Pak? Berdiri kita baca, takbir kita lantunkan, tasbih kita lantunkan. Lalu kalau kita bukan memposisikan sebagai hamba, lalu kita di situ sebagai siapa? Lalu kita menghadap siapa? Ini yang kita lupakan di dalam sholat. Ini yang kita lalaikan di dalam sholat. Sehingga tidak heran kalau kita sudah sholat bertahun-tahun kita sholat, kesombongan masih menjadi watak kita. Keangkuhan menjadi karakter kita. Enggak heran. Karena kita memang belum menghambakan diri kepada Allah. Enggak heran. Kita berdiri sebagai orang yang sukses. Sebagai majikan. Lalu di hadapan kita ini siapa? Ini sholatnya orang-orang yang lalai. Ini kejahilan telah menimpa kita di dalam sholat ini. Betapa bodohnya kita. Kita berlagak di hadapan Allah yang maha besar. Kita bergaya di hadapan Allah yang maha aziz. Kita setiap saat mengatakan Allahu Akbar. Allah. Apa itu Allahu Akbar? Apa Allahu Akbar itu? Apa Allahu Akbar itu? Allah maha besar. Terus kita, bagaimana kita berdiri dengan sebagai orang kaya? Lalu di mana Allah Al-Ghani? Dia Al-Ghani, kekayaan kita tuh dari Allah. Kalau Allah ambil kita, habis kita sudah. Ayo ikhwah, mari kita bangun sholat dengan penuh kesadaran ini. Jadilah hamba, datanglah sebagai hamba. Ini yang hilang, makanya kita rumongso gede aja terus. Nggak ada ketawaduan. Apa sih yang dikatakan khusyuk itu? Apa artinya khusyuk itu? Khasyiatan absaruha. Dalam surat Al-Ghasyiyah pada ayat yang kedua gimana? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus wujuhu yawma idzin khasyiah. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Diawali dari surat Al-Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang kiamat Muhammad? Apa sudah sampai kepadamu berita tentang kiamat Muhammad? Setelah itu, pada hari itu, pada hari kiamat itu, banyak wujuhun, wajah-wajah khasyiah, yang tertunduk dan terhina. Apa persoalannya, Pak? Kenapa banyak wajah tertunduk dan terhina? Kenapa? Khasyiah, khusyuk, tertunduk dan terhina. Kenapa? Pada saat itu dia berhadapan dengan Rabb. Hari itu dia menghadap Rabb. Berdiri sebagai hamba. Ngerti betul. Saya hamba. Apa yang dimiliki oleh hamba? Kita pernah memiliki apa?
Kekuatan milik Allah, kekayaan milik Allah, rezeki milik Allah, kesehatan milik Allah. Makanya setiap habis sholat kita minta kepada Allah. Allahumma ini as'aluk. Aku minta kepada. Kenapa antum minta? Karena miskin. Tapi kita nggak sadar jadi orang miskin datang kepada Allah. Kita lemah, minta kekuatan dari Allah. Kita terancam, minta rasa aman kepada Allah. Setiap pagi, setiap sore kita baca itu. Nggak sadar, ayo ikhwan. Lalu kita baca setiap itu apa? Doa itu apa? Ini zikirnya orang-orang yang lalai. Makanya ketika baca zikir, baca doa, resapi, hayati. Jangan dijadikan bacaan ritual saja. Nggak mendidik itu, ayo ikhwan. Seperti doa Nabi SAW di pagi hari, di sore hari, beliau lantunkan sebuah ajaran kepada kita tentang kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita, tentang kemiskinan kita. Apa kata Nabi? Nabi membaca apa, Pak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha mengurusi hamba-hambanya. Kita diurusi setiap hari oleh Allah. Aslih li sya'ni kullah, wahai Rabb, perbaikilah seluruh urusanku. Perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Artinya apa? Ya Allah, kau jangan tinggalkan aku walaupun sekejap. Aku nggak bisa ngurusi diriku sendiri. Apalagi ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi sekian banyak urusan. Gimana? Aku nggak punya kemampuan. Sadar kita dengan kondisinya, ayo ikhwan. Ini yang hilang selama ini, ayo ikhwan. Kalau kita datang waktu sholat menjadi hamba, kita menghadap kepada Allah, Rabb. Dia Rabb, dia pengatur, dia pemilik, dia penentu. Lalu kita sebagai siapa? Hamba. Kita jadi imam, hamba. Kita jadi muadzin, hamba. Marbotnya, hamba. Antum yang jadi majikan di luar ketika masuk masjid, hamba. Bisa nggak menghambakan diri kita? Maka ketika sholat tidak menghasilkan sifat tawadu, sudah bisa dipastikan sholat dipenuhi dengan kecongkaan, sholat dipenuhi dengan kesombongan. Dia nggak sadar kalau dia adalah hamba. Lihat ketika kita berdoa, apa yang diucapkan? Minta. Minta, kita minta kepada Allah. Yang lain minta kepada Allah. Kenapa minta? Karena kita nggak punya. Kita nggak punya ilmu. Kita nggak punya iman. Maka kita minta kepada Allah. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Rizki. Allah yang kasih rezeki. Lihat saudara-saudara kita yang dihalangi rezekinya oleh Allah Ta'ala di rumah sakit ini. Dipaksa-paksa nggak bisa masuk, Pak. Persoalannya kita bisa mengambil pelajaran nggak ini? Kita bisa mengambil faidah nggak dengan peristiwa ini? Ini yang kedua, sholat akan berkualitas. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatah, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad SAW, tarahum ruka'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallah. Tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka Muhammad, mereka ruku, mereka sujud. Apa yang mereka cari? Yabtaghun, mereka butuh kepada Allah. Yabtaghuna, mereka mencari fadlan minallahi, karunia dari Allah. Waridwanan, dan mereka rukuk sujud, ada yang dicari di dalam sujud. Pak, Ibu, selama kita ini sujud, selama ini yang kita cari apa?
Ada yang kita cari dalam sujud kita. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan suami, mendoakan orang tua. Apa yang kita cari waktu sujud? Mungkin ini rahasianya, mungkin ini sebabnya. Kenapa sholat tidak menjadikan kita lembut? Kenapa sholat tidak menjadikan kita orang yang tawadhu? Karena kita sholat dalam kelalaian. Lupa dengan Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya. Setelah menyebutkan tarahum ruk'an sujatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat bekas-bekas di wajah mereka itu. Tanda-tanda mereka sukses di dalam beribadah kepada Allah. Simahum fi wujuhihim. Nampak jelas tanda-tanda di wajah mereka itu. Min athari sujud. Bekas dari sujudnya. Apa? Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan. Min athari sujud dengan dua penafsiran. Yang pertama, al-khusyuk. Yang kedua, at-tawadhu. Bekas dari sujud. Allah yarham. Bapak Ibu pernah diundang duduk berhadapan dengan seorang pembesar dan ulama kibar, pernah nggak? Duduk di hadapan mereka atau hadir di hadapan mereka, seorang pembesar dan ulama-ulama kibar, lalu kita duduk di hadapan. Kalau memang belum pernah, coba sekarang bayangin aja. Bayangin aja, kalau di depan kita sekarang ini ada Syekh Abdul Razak, ini lagi ada daurah gitu kan. Ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ruhaili, ada Syekh Sudes duduk di depan kita. Kita berani kelemut makan? Berani? Berani, Pak? Berani duduk mentinggrang, Pak? Atau berani laya-laya begini? Nyimak Syekh. Berani duduk begitu? Kenapa? Kenapa? Ta'zim kita kepada beliau. Beliau ini orang-orang kibar, ulama-ulama kibar. Penghafal Quran, penghafal hadis. Ditambah lagi mereka yang menjaga Masjidil Haram mereka. Kita siapa? Ilmu kita berapa? Ini baru duduk di hadapan orang yang punya kelebihan. Salat kita berhadapan dengan pemilik alam. Di mana kesombongan kita ini, ayo ikhwan. Ini salatnya orang-orang yang tidak tahu diri kita. Tidak tahu diri kita, ayo ikhwan. Di hadapan manusia yang lebih tinggi aja kita nggak berani berulang kita. Ngomong pun kita tahan. Ngomong peras pun kita akan berhenti di sini. Nggak berani begejekan di hadapan mereka. Kenapa? Mereka ini orang-orang terhormat. Lapar pun kita tahan. Seandainya pun disuruh makan pun tidak berani banyak-banyak. Betul apa enggak? Karena ta'zim, segan. Lalu kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Siapa Allah dan siapa kita? Ini mungkin yang selama ini hilang dari hati kita. Sholat, tapi perasaan menjadi hamba nggak ada, ayo ikhwan. Ya Allah. Maka apa yang tersisa? Kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan menerima amal-amal kita. Itu yang kedua syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita berkualitas. Hadirlah di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Yang ketiga, bagaimana supaya sholat ini berkualitas? Jadikan sholat itu sebagai jaminan hisab kita di hadapan Allah. Jadikan sholat itu sebagai jaminan hisab kita di sisi Allah. Imam Ibnul Qayyim
mengatakan hamba diberikan kesempatan berdiri langsung dan menghadap langsung kepada Allah itu 2 kali kesempatan. Saya ulangi. Hamba diberi kesempatan oleh Allah berdiri dan menghadap langsung kepada Allah itu 2 kali kesempatan. Kesempatan pertama yaitu ketika berdiri waktu sholat. Berdiri dan menghadap langsung kepada Allah. Itu di waktu sholat. Ini kesempatan pertama. Kesempatan yang kedua, berdiri saat dihisab. Yang kedua, kapan? Kapan? Berdiri waktu dihisab. Ini kesempatan yang keberapa? Yang kedua. Lalu beliau mengatakan, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua, kapan? Kapan itu? Waktu dihisab. Selamat atau tidaknya berdiri waktu kedua tergantung berdiri yang pertama. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah. Jadi manusia diberi kesempatan berdiri dan menghadap langsung kepada Allah itu dengan 2 kesempatan. Pertama, berdiri waktu sholat. Yang kedua, berdiri di waktu hisab. Nah, selamat atau tidaknya berdiri waktu yang kedua, waktu hisab itu tergantung berdiri di waktu sholat. Berarti apa jawabannya? Kesimpulannya apa, Pak? Bagus atau tidaknya kita nanti dihisab, berat atau ringannya, itu tergantung kondisi sholat. Maka ketika orang sholat, dia berpikir, sholatku hari ini, itu akan menjadi jaminan hisabku. Sholatku hari ini akan menjadi jaminan hisabku, maka demi Allah orang akan memperbagus kualitasnya. Karena itu akan menentukan nasibnya di waktu hisab. Ini yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga, bagaimana supaya sholat ini bisa khusyuk, bisa tumaninah. Yang keempat, zikrul maut. Ingat dengan kematian. Ingat kematian. Dalam zikrul maut ini, dalam mengingat kematian itu, Pak, harus dibiasakan. Harus dibiasakan bahwa kematian itu bisa terjadi di waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Kematian bisa terjadi, kematian bisa kita alami di waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Di tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu kematian. Dan itu kita yakin itu. Cuma keyakinan ini ada yang ingat, ada yang lupa dengan keyakinan ini. Kalau antum ditanya, kita yakin bahwa kematian itu bisa menimpa kapan saja? Jawabnya apa? Pasti ngomong yakin. Bisa nggak kita dimatikan oleh Allah di waktu kita makan soto di warung? Bisa apa enggak? Kita yakin dengan itu? Kalau yakin, pernahkah kita masuk warung kemudian mempersiapkan diri dengan kematian? Kan enggak jadinya kan? Maka ini rahasianya para sahabat. Di sini rahasia para sahabat itu, Pak. Inilah rahasia kehidupan para sahabat. Kenapa mereka terlalu siap dalam setiap momen. Walaupun di tengah-tengah, makanya ada seorang sahabat itu yang kalau makan tuh makan enak. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau berbuka, Pak, berbukanya lengkap itu, nggak jadi makan, nangis, Pak. Pelayannya bingung. Ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kurang? Apa makanannya nggak lezat? Nggak,
Makanannya lezat. Ada yang kurang? Enggak, sudah lengkap ini. Ada yang kurang istimewa? Enggak, itu sempurna sudah. Lalu apa yang kau menangis? Apa jawabnya? Gimana aku tidak menangis? Aku mendengar langsung, melihat langsung bagaimana Hamzah dibunuh. Jantungnya dimakan sama wanita musyrik. Dan dia dijamin surga, dia lebih baik daripada aku. Dia mengalami kehidupan yang penuh dengan siksaan, sementara aku bergelimang dengan kenikmatan. Kemudian sahabat yang satunya lagi, ketika dia menemukan syahidnya, tidak ada kain kafan yang menutupinya. Ketika kain kafan itu ditarik menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika dipakai menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Dan dia dijamin surga oleh Allah. Dia lebih baik dariku, penuh dengan penderitaan. Sedangkan aku bergelimang dengan kenikmatan. Itu gaya pikirnya para sahabat. Sahabat yang penuh kekurangan dijamin surga oleh Allah. Sampai ketika mati pun kain kafannya nggak bisa menutupi tubuhnya. Dan dia dikubur dalam keadaan seperti itu. Sementara aku diliputi dengan kelezatan dan kenikmatan. Aku diombang-ambingkan dengan kenikmatan dan kelezatan. Itu pola pikir para sahabat. Ayo ikhwah. Inilah yang kemudian menjadikan sosok-sosok manusia itu berbeda dengan yang lain. Sholat, dia merasakan nikmat sholat. Bertemu dengan sang kekasih di dalam sholat. Bertemu dengan Rabb. Berdialog dengannya. Bermunajat dengannya. Melepaskan semua permasalahan-permasalahan kepada Allah Ta'ala. Ada kenikmatan di sana. Sholatnya orang jatuh cinta. Sholatnya orang yang hajat. Sholatnya orang sebagai seorang hamba. Kemudian yang keempat apa tadi? Sholat orang-orang yang ingin menjadikan sholatnya sebagai jaminan keselamatan atau kesengsaraan pada saat dihisab. Dan yang kelima adalah zikrul maut. Ingat, bisa jadi sholat subuh tadi yang mungkin kita sholat apa adanya, tidak penuh kesiapan, ternyata itu subuh kita yang terakhir. Seperti beberapa teman-teman kemarin, ya Allah, betul sekali. Kita mau nolong nggak jadi, kita tunda dulu, nanti aja lah, nanti aja deh. Insyaallah minggu depan kita akan bagian dia untuk kita bantu. Subhanallah, meninggal terlebih dahulu, ayo ikhwan. Ternyata kita ngaji kemarin duduk bareng, itu pertemuan yang terakhir. Pernah diduga ini? Pernah disangka? Dan pernahkah kita mempersiapkan hidup kita selalu ingat dengan kematian seperti itu? Maka ini yang kemudian menjadikan kenapa kita sulit mencapai khusyuk, karena kita telah ditimpa tulul amal. Ada penyakit yang sudah masuk ke dalam hati kita ini. Umurku masih panjang, kematianku masih jauh. Maka itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak bergegas memperbaiki diri. Karena kita masih membayangkan kematianku masih jauh. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tunda-tunda kebaikan? Kenapa kita tunda-tunda berbuat baik? Karena kita meyakini kehidupan masih lama. Tulul amal. Panjang angan-angan merampas kemampuan kita, mengubur potensi kita. Dan yang paling mengerikan, menjadikan ibadah terasa hampa di dalamnya. Tulul amal. Maka untuk bisa mencapai salat yang khusyuk adalah dengan zikrul maut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta fi shalatik." Ya, kata Nabi, apabila engkau berdiri dalam salatmu, fasalli salata muwaddi'. Fasalli salata muwaddi'. Maka salatlah seperti salat perpisahan. Apa maksudnya? Bisa jadi salatku ini merupakan salat yang terakhir.
Bapak Ibu ngapunten sangat. Ada seorang ustadz yang masih muda, menurut saya masih muda, tapi pikirannya sangat dalam, ilmunya luar biasa. Ilmu dalam memahami persoalan. Satu saat saya nanya kepada beliau dan akan hadir di majelisnya. Ustadz, apa nanti Ustadz jadi ngisi di masjid fulan ini? Apa Ustadz nanti jadi ngisi di... Itu waktu saya telepon itu jam 5. Jam 5:15, jadi sebentar lagi sudah masuk maghrib. Dan ngajinya habis maghrib, Pak. Saya tanya, Ustadz, antum jadi ngisi di masjid ini? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah ini menunjukkan apa? Bisa iya, bisa tidak. Ngajinya habis maghrib, Pak Ustadz? Iya, insya Allah habis maghrib. Lah Ustadz sekarang di mana? Sudah di masjid ini. Loh, berarti ngaji Ustadz? Saya enggak tahu Ustadz. Loh, kok enggak tahu gimana? Saya kan nanya, kok enggak tahu kan Ustadz bisa di situ? Kan ngajinya habis maghrib. Ini sebentar lagi sudah maghrib. Ustadz, kematian bisa terjadi pada saya di kapan saja. Bisa jadi menjelang wudhu nanti saya mati. Maka saya enggak berani jamin. Saya maghrib, saya masih hidup apa enggak. Subhanallah. Siapa di antara kita yang punya pola pikir seperti ini? Begitu dekat kematian itu terasa olehnya. Sementara kita begitu jauh kematian itu akan terjadi pada kita. Yang kemudian itu yang menjadikan kerasnya hati kita. Ditunda, ditunda, ditunda. Nanti, kata para ulama, hati-hati dengan kalimat nanti itu. Nanti saja saya berkunjung ke ibu saya. Nanti saya akan bantu ibu saya. Nanti, sampai kematian tiba, kata nanti itu belum selesai. Kata nanti itu memenjara kita, jamaah sekalian. Kata nanti itu menjadikan tangan-tangan kita dirantai. Kata nanti itu menjadikan kaki-kaki kita lumpuh. Dengan kata nanti kita tunda-tunda amal yang soleh ini. Dan kita tidak ingat kematian begitu dekat. Saya dapat pelajaran yang sangat berharga dari ustadz ini. Saya tidak usah sebutkan namanya. Ustadz kan sudah di masjid itu kan? Iya Ustadz. Kan ngajinya habis maghrib. Ya, berarti ngaji dong. Kan ini belum maghrib. Ya kan tinggal beberapa kematian lebih cepat dari waktu ini Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak teruskan ngomong, Pak. Ustaz, insya Allah saya datang ke sana. Makanya sekarang pun kalau ditanya saya ikut-ikutan jadi. Ustaz ngasih ini jadi, insya Allah. Ngajinya habis apa? Habis sisa. Lantum sekarang di mana posisi? Udah di masjid ini sih. Nah, berarti ngaji? Enggak tahu. Kan bisa jadi kematian bisa datang pada saya ketika saya wudhu, ketika saya bersandar, ketika saya berdiri, ketika saya sujud, ketika saya kencing. Kematian bisa menimpa saya dalam waktu yang sangat singkat. Pak, Ibu, gimana seseorang ketika bisa merasakan begitu dekatnya dengan kematian itu? Apa yang akan dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Kenapa kita begitu jauh dan begitu malas? Itu karena ini. Maka Nabi mengatakan, idza kumta ila shalah fasalli muwahhid. Apabila kamu berdiri untuk sholat, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpisah. Apa itu artinya? Bisa jadi sholatku ini nanti merupakan sholat yang terakhir. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, apa di antara kiat-kiat untuk bisa membantu kekhusyuan? Memahami, merasakan kalimat yang kita baca. Memahami, merasakan kalimat yang sedang kita baca. Nah, coba diikuti bacaan itu. Ini materi yang kita ambil, saya nukilkan dari beberapa risalah. Pertama, saya ambil dari risalah Syekh Salim Eid Al-Hilal. Di dalam kitabnya Al-Khusyu'. Dan saya ambilkan risalah ini dari Syekh Ruhaili. Dalam sebuah risalah yang berjudul Salatnya Orang-orang yang Jatuh Cinta. Masya Allah.
Dan begitu apik penjelasan beliau sangat luar biasa. Dan kami nukil dari beberapa kitab-kitab yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas bersama dalam kajian kita pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tadi saya lost ngajinya, agak over ya. Mohon maaf. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Insya Allah ke depan kita lanjutkan. Ada tinggal satu tadi yang belum terbahas. Apa mas? Tinggal satu yang belum terbahas. Apa tadi? Kan ada 3 poin. 1, tentang dalil-dalil sholat. Yang kedua, langkah-langkah membantu khusyuk. Yang ketiga, keutamaan. InsyaAllah akan kita bahas. Apa perlu dibahas nanti? Kalau iya, nanti kita siapkan materi yang akan datang tentang bahwa sholat ini merupakan sebaik-baik amal. Sehingga dengan sholat banyak hal yang kita dapatkan. Kalau memang dibutuhkan untuk dibahas, nanti kita bahas. Kalau tidak, maka kita lanjutkan pada materi berikutnya. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara tidak ada soal jawab dulu. Ini jam 9:30 saya diminta ngisi manasik ya di Sidoarjo. Jadi mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.